Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamaluddin dan saya Andika Kurniawan. Kami mahasiswa Politeknik Kediri, jurusan Teknik Informatika semester 2. Dosen pengampu kami Ibu Abidatul Iza, Magister Komputer. Di sini kami akan meneruskan video sebelumnya tentang aplikasi pemesanan makanan. Dan kali ini kami meneruskan video sebelumnya sebagai tugas UAS yang menggunakan e-report. Tujuan kami membuat aplikasi pemesan makanan yaitu tujuannya untuk memudahkan dalam proses pembelian makanan dalam suatu rumah makan atau warung makan yang dikelola oleh penjaga kasir. Dan berikut ini adalah form login yang saya kasih di sini di kelasnya ini, yaitu kelas Gframe form yang letaknya di sini, Gframe form yang ini. Lalu di sini saya menggunakan JLabel. Di sini ada text field dan satunya ini adalah J password field. Yang ini J password field. Lalu saya di sini memakai J button. Setelah itu di awal ini yaitu tempat setelah login, yaitu sebagai desktop setelah login. Di sini saya menambahkan menu ini seperti ini. Pilih menu dari swing menu, lalu saya taruh sini. Yang ini namanya adalah menu item. Yang ini juga sama, satu ini menu, yang ini menu item. Nah, ini saya membuat kelasnya di kelas Gframe form, dan sama seperti tadi juga, sama seperti ini. Lalu setelah itu di menu di tabel misalnya di kelas menu pilih. Nah, di sini adalah proses interface, proses interaksi antara pelanggannya. Di sini nanti pelanggan dapat memilih langsung. Nah, di sini ada combo box. Di dalam combo box ini adalah angka-angka. Nanti kalau kita klik di sininya, di combo boxnya, ada pilihannya 1 sampai dengan berapa, sesuai dengan pesanannya. Lalu kalau sudah, kita klik di paket ini kami memakai button. Lalu setelah itu, setelah semua ini diklik, nanti keluar di sini
yaitu di tabel. Tabel ini yang ini, tabel. Lalu di sini juga ada button hapus. Di sini ada text field total, text field pembayaran, dan text field kembalian. Lalu yang dua ini adalah button hitung dan button cetak. Setelah itu, di kelas selanjutnya itu ada hasil penjualan. Di sini kami memakai JPanel From. Yang ini JPanel From. Ya. Nah, kami beri nama hasil penjualan 1. Dan isinya sebagai berikut. Di sini saya memberi date cursor, yaitu nanti inputan dari tanggal J kalender. Nah, ini jar J kalender. Nanti diinputkan di swing control atau dimanapun yang sudah Anda akses. Dari sini saya memakai yang ini, JDate cursor. Dua-duanya saya memakai JDate cursor. Yang satu ini adalah button cari dan button print. Yang satu ini adalah tabel. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang source code-nya. Sebelum itu, kita harus membuat Java class koneksi. Itu sebagai berikut source code-nya. Fungsi koneksi ini, fungsi kelas koneksi ini, yaitu untuk menyambungkan ke database. Kalau di saya ini namanya warung makan. Dan source code-nya sebagai berikut. Lalu setelah kelas koneksi sudah terbuat, lalu kita masuk ke bagian login. Di sini kita membuat menyambungkan ke koneksi tadi, ke kelas koneksi. Itu. Setelah itu kita di sini di clear. Saya masang JTextField 1, yaitu untuk JTextField yang ini. Lalu password field itu yang ini. Nah, berikutnya ada button login-nya. Button login. Di dalamnya itu ada seperti ini. Oh, nggak bisa ternyata. Seperti ini. Ini maksudnya dari select from kasih word di mana username dan password itu kita koneksikan ke koneksi, lalu dia masuk ke database. Yaitu dengan mengoneksikan database warung makan, yaitu jika
ID yang tertera di database sama, maka dia akan masuk sebagai admin. Dan jika password atau username salah, maka dia akan menampilkan pesan Anda bukan admin. Lalu setelah itu diteruskan ke ke kelas awal. Nanti dia kepanggil kalau sudah masuk, kalau sudah login dan benar, maka dia akan masuk ke bagian kelas awal. Setelah itu di kelas awal ini saya membuat software-nya sebagai berikut. Berikut ini adalah source code untuk menampilkan atau memanggil JPanel frame. Itu bagian intinya nanti. Jadi saya memanggil menu pilih di menu item 2, yaitu di sini di menu, lalu dipilih menu. Nah, ini. Nanti jikalau sudah masuk, setelah diklik tadi, dia akan memunculkan pesan selamat datang di warung makan penuh senang. Nah, ini. Kalau untuk yang satunya lagi di menu cetak, di menu cetak ya. Nah, ini akan memanggil hasil penjualan 1 atau kelas penjualan 1, hasil penjualan 1 yang ini. Yang tadi yang pilih itu yang ini. Lalu kalau hasil penjualan 1 yang ini. Kita memanggil JPanel frame. Setelah itu, setelah kita klik yang berikut ini, kita masuk ke menu pilih. Di menu pilih ini saya menambahkan ini, yaitu tanggal dan waktu. Waktu itu waktu untuk jam. Dan kami juga menambahkan button pesan lagi dan button batal. Lalu setelah itu di sini ada combo box untuk memilih, dan di sini ada button untuk memasukkannya ke dalam tabel. Ini tabel. Nah, di sini ada button hapus. Di sini ada text field total, text field pembayaran, dan text field kembalian. Di sini ada button hitung dan button cetak. Setelah itu, kalau kita ingin masuk ke satunya, ke hasil penjualan berikut, di sini saya memakai JDet cursor. Itu saya memakai 2. Dan di sini ada button cari dan button print. Kalau yang ini saya memakai JLabel saja. Dan ini ada tabel. Oh iya. Dan berikut ini adalah source code-nya.
Di sini kami memakai mengoneksikan itu kode untuk mengoneksikan atau alias untuk aliasnya. Lalu di sini kami memakai tanggal sekarang. Tanggal sekarang berarti yang ini. Waktu tanggal sekarang. Dan nanti kita tampilkan di tanggal di sini. Ini namanya tanggal. Tanggal. Itu dengan kode seperti berikut. Kalau untuk waktunya, untuk pemilihan jam atau waktu, kami memakai button seperti ini. Kami memakai kode seperti ini. Ini untuk waktu. Dan setelah itu ada button pesan lagi. Button pesan lagi. Nah, ini. Lalu ada source code untuk paket 1, yaitu untuk memilih makanan tadi, paket 1. Itu source code-nya sebagai berikut. Lalu ada paket 2. Yang ini paket 2. Ada paket 3. Yaitu yang ini, paket 3. Dan ada juga yang paket 4. Itu dengan desain sebagai berikut. Ya, untuk ini, button paket 4. Setelah itu, kita masuk ke button hapus. Itu kita menambahkan ini. In di depan private void dengan kode sebagai berikut ini. Kode sebagai berikut kodenya. Ini hapus, letaknya di bawah. Lalu ada lagi button order, atau kita nanti bentar, order berarti yang cetak, yaitu untuk memesan atau mencetak hasil dari inputan tabel tadi, hasilnya sudah dipilih tadi. Kita cetak ke bentuk struk pembayaran PDF, yaitu dengan bantuan cetak tabel PDF tadi. Sebagai berikut. Lalu ada private void hitung, berarti yang button hitung yang ini, yaitu tugasnya untuk menghitung hasil dari ini, nanti dikurangi dengan pembayaran,
yaitu ya pembayaran. Nanti kalau dihitung hasilnya keluar di sini di kembalian dengan uh, sistem otomatis tadi. Itu sebagai berikut. Nah, di sini ada button batal untuk kode button batal. Button batal yang ini batal. Maka kita memakai source code cukup dengan ini saja, nanti akan keluar dengan sendirinya. Dan di sini ada tabel mouse click. Ya, ini untuk menghapus harga hapus, berarti untuk menghapus. Yang dihapus adalah bagian kedua, berarti bagian ini, bagian harganya nanti akan dihapus. Jadi nanti di sini kan nanti diinputkan, di sini juga ikut berkurang kalau diklik hapus. Dan kodenya sebagai berikut. Mungkin tadi ada yang kelewat, yaitu di cetak tabel. Mungkin saya belum menunjukkan tadi, yaitu di menu tabel kodenya sebagai berikut ini, yaitu cetak tabel PDF sebagai berikut. Saya menggunakan kertas ID underscore 3, yaitu untuk agar tidak panjang-panjang saat menampilkan struk pembayarannya. Lalu setelah itu koneksinya tadi kan sudah di MySQL, cukup dengan ini saja, public void connect. Penjualan jatuh tabel awal sudah, menu pilih sudah, di koneksi tadi juga sudah. Lalu kita masuk ke hasil penjualan, sesuatunya sebagai berikut ini. Hasil penjualan itu kita sambungkan ke database, nanti kita panggil itu dengan update tabel di tabel penjualan. Setelah itu di sini tadi ada tabel untuk pencarian button, itu dicari sebagai berikut. Oh, yang bawah ternyata cari sebagai berikut ini source code-nya. Lalu untuk button print itu untuk mencetak iText-nya, iReport-nya, yaitu saya taruh di button print. Dan sebagai berikut ini kodenya. Benar. Yang ini.
Ini saya juga mengambil dari tabel penjualan. Jasper, di kelas Jasper ini hanya untuk apa ya? Kalau kita sudah menginputkan e-report atau menginstal e-report, nanti akan keluar sendirinya dashboard desain. Ya, ini untuk desain dashboardnya. Maksudnya untuk ini penjualan. Kan nanti kalau sudah diinstal, nanti keluar seperti ini. E-report ini untuk memilih template coffee, template penjualan. Nah, dan di sini yang diinputkan adalah jar yang diinputkan adalah sebagai berikut. Dan untuk yang lainnya ini, nah ini adalah inputan dari e-reportnya, itu untuk mencetak e-report itu sendiri. Setelah itu saya memperkenalkan dengan database-nya. Di database ini saya memberi nama yaitu warung makan. Lalu setelah itu di sini ada tabel kasir, ada tabel makanan, ada tabel penjualan. Di tabel kasir ini yaitu untuk menginputkan username dan password dari sebuah kasir, karyawan, dari sebuah karyawannya untuk login. Lalu di sini ada tabel makanan, itu untuk paket-paketnya, ada nama-nama dan harga, macam-macam harganya. Di tabel penjualan ini saya memakai tanggal, total, bayar, dan kembalian, yaitu untuk merekap data dari si pembeli tadi. Nanti akan dimasukkan secara otomatis ke dalam database ini. Itu dari sini nanti, dari hasil menu pilih desain. Nah, kalau dimasukkan ke hitung tadi, kita langsung memasukkannya ke dalam database. Jadi prosesnya ada dua, yaitu yang pertama kita menjumlah ininya, lalu yang kedua kita mengirimkan ke database-nya. Jadi secara otomatis akan masuk di sini. Coba nanti kita hapus semua pada waktu mau mencoba ngerun. Dan untuk database-nya saya hanya memakai 3 ini saja. Selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi sebagai berikut ini. Dari login, run file. Nah, di sini kan ada login karyawan di warung Bro Seneng. Di sini tadi diharuskan untuk login dari database. Kita lihat dulu database-nya di menu kasir. Di sini ada nama username yaitu Roro dan password 002 dan Johan 001. Kita memakai yang Johan 001 saja. Ini sama saja, bisa semua ini. Kita jalankan yang Johannya. Johan 001. Kita login. Maka akan keluar
pemberitahuan sebagai berikut ini. Anda sebagai admin. Lalu masuk ke dalam apa nanti? Di frame awal, di kelas awal. Lalu setelah itu kita pilih menu. Selamat datang di warung. Ini adalah pemberitahuan yang kita keluarkan tadi. Oke. Lalu di jumlah ini kita bisa memilih berapapun yang kita inginkan. Semua ada 3. Kita inputkan. Pesan telah ditambahkan dengan harga sekian. Lalu kalau kita memesan mie ayam, maka akan bertambah dari ini 1. Dan kita akan membayar dengan sejumlah uang Rp100.000. Rp100.000. Sebentar. Untuk di tabel penjualan tadi, kita hapus semuanya dulu. Oke. Di sini telah kosong. Lalu kita inputkan yang di sini tadi. Yang dihitung nanti akan keluar di sini database, dan untuk menghitungnya saja 5.000 berhasil ditambahkan. Oke. Lalu di sini kita refresh. Nah, tanggal 27 Juni 2016 dengan total 95.000, pembayaran 100.000 dan kembalian Rp5.000. Setelah itu kalau kita ingin mencetak struk hanya untuk ini, kita bisa mencetak di sini. Di sini adalah proses mencetak seluruh ini dan mengeluarkan di PDF. Proses. Nah, sekarang kita mengeceknya kalau punya saya ini di dokumen, lalu pilih NetBeans Project. Setelah itu proyek UTS dan di PDF-nya. Nah, sebagai berikut. Lalu kalau kita ingin mencetak hasil dari yang tadi, yang diinputkan di database tadi, yang ini, kita panggil lagi di hasil penjualan. Nah, di frame ini kita akan menginputkan hasil dari database, kita panggil ke sini lagi. Kita inputkan dan hasilnya seperti ini. Lalu ini kalau kita ingin mencari rekap data dari tanggal 27, karena kalau hanya ada tanggal 27 saja, jadi tanggal 27 saja kita cari, munculnya hanya satu ini saja. Lalu kalau kita ingin print ini dalam bentuk e-report, yaitu sebagai berikut. Nah, ini memakai Jasper Viewer. Ini yaitu saya memakai ini. Kalau sudah terinstall, kalau sudah terprogram nanti, saya memakai ini, penjualan grxml.grxml. Itu sebagai berikut. Nah, di sini
kita itu memanggil atau mengambil data dari database, yaitu dengan tanggal, total pembayaran, dan kembalian. Dan di sini juga diinputkan juga sama, tapi ini secara otomatis. Dan untuk contohnya sama seperti yang ini. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe agar mendapatkan video lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.